Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamna min ladunna 'ilma. Sadaqallahul 'azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang menghidupkan dan mematikan manusia, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para pengurus masjid, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada waktu subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita semua, memberkahi pertemuan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wa qala aidan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan idza jaa ramadhan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Wa qala aidan man fariha bi duhuri ramadhan harramallahu jasadahu 'ala an-nar aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kita hormati, alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan Allah dan pembebasan manusia dari neraka jahanam. Di dalam sebuah riwayat yang panjang, Allah Subhanahu wa ta'ala berseru di bulan Ramadan itu 3 kali sehari semalam, 3 kali sejelo semalam. Natampoh kita sida-sida Allah, natakawai kita sida-sida Allah oleh bulan Ramadan. Apa isi panggilan Allah 3 kali sehari semalam? Si pertama, saya isi berdoa. Si kedua, saya isi ngedeng. Si ketelu, saya isi taubat. Ini panggilan Allah 3 kali sehari di dalam bulan Ramadan. Yang pertama dipanggil orang-orang yang berdoa. Dengan si berdoa, aku terima doa-doa kalian, munajat-munajat kalian, permohonan-permohonan kalian, permintaan-permintaan kalian. Apa jawaban Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Muhammad,
kesempatan emas. Jangan sampai penunggu tidak berdoa. Berdoa sebanyak-banyaknya pada siang dan malam, karena Allah telah menyuruh untuk menerima doa-doa kita semua. Dan Allah telah berjanji, ud'uuni astajib lakum, mohonlah niscaya aku akan terima doa-doa kalian. Dan Allah mengatakan dirinya dekat sekali dengan kita. Bahkan ayat ini dijawab oleh Allah dalam surat lain, surat Qaf, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat dengan urat leher kalian. Sebegitu dekatnya Allah, tidak jauh dari kita. Maka doa itu adalah harapan yang terus kita gelorakan untuk kita mendapatkan intisari dari doa yang lebih banyak. Mohon keselamatan dunia akhirat, mohon keberkahan hidup, pokoknya apa saja yang perlu mohon di bulan Ramadan ini dibuka semua doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu doa-doa yang baik yang perlu dipanjatkan, dan Allah mengumumkan aku itu lebih dekat dengan urat leher manusia. Lalu yang kedua, Allah berseru, wahai orang-orang yang memohon ampun, aku ampuni kalian. Apa jawaban dari Allah juga? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Kalimat ini ditujukan kepada kita semua oleh Allah. Bersegeralah, kata Allah, cepat-cepatlah, kata Allah, untuk memohon ampun kepada Tuhanmu. Surga yang luasnya langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mumpung masih kita diberikan oleh Allah hidup, mumpung masih kita diberikan kesempatan, jangan lupa istighfar. Terus istighfar. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan ini yang mendatangi kita, Bapak. Beda dengan kita yang mencari kemuliaan di tempat-tempat yang mulia, tentu kita mengeluarkan biaya yang banyak. Tapi bulan ini tidak perlu kita mengeluarkan biaya yang banyak. Dia telah hadir di depan mata kita. Dia telah hadir membawa segala rahmat di alam semesta ini. Dia telah hadir membawa nikmat-nikmat Allah. Dia telah hadir membawa ampunan Allah. Dia telah hadir membebaskan manusia dari cengkraman neraka jahanam. Dia telah hadir untuk membuka selebar-lebarnya pintu ampunan Allah. Dia telah hadir untuk membuka pintu taubat, dan dia telah hadir untuk membuka seluruh pintu-pintu surga. Kurang apa kita diberikan oleh Allah? Ramadan dihadirkan. Kalau andaikan kau tahu, kata Nabi Muhammad SAW, kelebihan dan fadilah Ramadan, maka semua kita akan menangis seperti menangisnya daun-daun ketika hadir Ramadan, menangisnya kerikil-kerikil yang berhamparan di alam semesta, menangisnya air-air yang tergenang maupun yang mengalir, menangisnya awan, menangisnya bintang, menangisnya bulan, menangisnya matahari, menangisnya pasir-pasir, menangis karena terharu dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi nanti juga ketika mau berakhir Ramadan, mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, dan para malaikat pun juga berkata, apa ungkapan malaikat berakhirnya Ramadan nanti? Apa ungkapan gunung? Apa ungkapan langit? Apa ungkapan tanah ketika berakhir Ramadan? Celaka umatmu ya Muhammad. Celaka, musibah besar bagi umatmu ya Muhammad. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa engkau bilang musibah bagi umatmu? Musibah bagi umatku, bukankah mereka telah melaksanakan puasa? Betul.
banyaknya, pengampunan ditarik kembali oleh Allah, pintu taubat ditarik kembali oleh Allah, pintu-pintu surga ditarik kembali oleh Allah, kemudian neraka, semua yang telah dijanjikan oleh Allah ditarik, dan tidak sama diberikan dengan bulan-bulan yang lain. Maka itu menjadi musibah dan bencana karena telah berakhirnya Ramadan. Pernahkah kita menangis kalau kemudian berakhir Ramadan? Pernahkah kita kemudian merinding ketika Ramadan berakhir? Sementara pohon-pohon menangis karena Ramadan itu bulan umat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah, segalanya diberikan oleh Allah tanpa mengurangi sedikit pun. Bayangkan ampunan Allah berseru, siapa yang mohon siang hari aku terima permohonannya, ampunannya. Siapa yang beristighfar malam hari aku terima istighfarnya. Sebegitu murahnya Allah di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kemudian terlewatkan hari-hari Ramadan ini, malam-malam Ramadan ini dengan kita banyak berzikir, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah berjanji untuk mengampuni dosa-dosa kita. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini seruan Allah. Kita pada selalu jeluk dalam teluk kali sejeluk letak oleh kita akan terpilih doa kita ampun, rugi dengan siti kembali kita ampun. Padahal waktu insya Allah Ta'ala kesempatan emas yang insya Allah Ta'ala lihat bulan Ramadan ini ampun dikegunaan ya. La ilaha illallah. Betul-betul itu jadi makhluk si rugi. Belum tentu terprediksi bulan Ramadan yang akan datang. Banyak saudara-saudara kita belum Ramadan dia sudah meninggal dunia, atau dia baru 2 hari Ramadan meninggal dunia, 3 hari Ramadan meninggal dunia. Siapa yang bisa menjamin kehidupan kita untuk bisa besok? Yang terpenting kita berharap kepada Allah. Namun mengenai umur kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan berakhir di bumi Allah ini. Maka Ramadan kali ini jangan pelunggu sia-siakan. Segera kalian pelunggu untuk mohon ampun, kebijakannya dengan ampun. Karena tak tahu kita hari-hari kita ini apakah bisa tuntas Ramadan kita sampai 30 ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, Allah berseru kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Siapa yang bertobat, aku terima taubatnya. Makanya Allah katakan di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dengan si beriman, bertobatlah, kembalilah kepada Allah. Dengan kalian bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Ini Allah panggil kita juga untuk bertobat. Kapan lagi kesempatan yang seperti ini Allah berikan? Kita tidak akan menemukan seperti apa yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka tidak heran kalau kemudian berakhir Ramadan, langit menangis, bumi menangis, karena apa? Rahmat yang begitu penuh di bumi ini ditarik kembali oleh Allah. Makanya ada ulama tasawuf mengatakan bahwa itu andaikan manusia diperlihatkan rahmat di bulan Ramadan, maka manusia tidak akan pernah malas untuk melakukan kebaikan. Maka manusia tidak akan pernah lalai untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Tapi rahmat itu tidak langsung kita diperlihatkan oleh Allah, tetapi kita akan rasakan bagaimana kenabian di bulan Ramadan. Penuh bumi ini, andaikan nanti begitu ini rahmat ini insya Allah Ta'ala sandara akan terlihat di bawah dunia ini si rahmat ini. Ini dia Ramadan itu Bapak Ibu. Jadi dari Ramadan itu, dari nama Ramadan itu saja sudah kelihatan Ra, Mim, Dom,
sholat, kemudian mereka tadarrusan, mereka berzikir, maka terus Allah akan percikan rahmat itu selama Ramadan ini. Dan rahmat ini tidak akan berhenti pada orang yang telah diberikan oleh Allah. Dengan rahmat itu mereka akan diikuti sampai ke liang lahat. Dari liang lahat menuju akhirat, rahmat Ramadan itu selalu mengikuti orang yang sudah diberikan rahmat di bulan Ramadan ini. Makanya ini bulan yang sangat istimewa Bapak Ibu. Walaupun andai kata pelunggu tidak mampu membaca Al-Quran, tidak pernah mengaji, tidak tanda huruf, maka cukuplah pelunggu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Cukuplah pelunggu membaca surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Cukuplah pelunggu membaca Inna A'tayna sebagai penggantinya kalau pelunggu tidak tanda huruf. Karena Ramadan ini juga adalah bulannya Al-Quran. Ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Ini sebenarnya tangan si Nabi Musa. Lagu di umat Nabi Muhammad sampai Allah Ta'ala sampai nangis Nabi Musa yang ada 2 hari. Apa kata Allah? Wahai Musa, aku memberikan umat Nabi Muhammad 2 cahaya supaya umat Nabi Muhammad itu terhindar dari 2 kegelapan. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, apa itu pepeng umat Muhammad Nuh? Apa itu pepengnya? Maka Allah menjawab, pertama pembengan cahaya Ramadan, si kedua pembengan cahaya Quran. Agar terhindar umat Nabi Muhammad itu dengan 2 kegelapan. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, simpe 2 kegelapan. Si pertama kegelapan kubur, si kedua adalah kegelapan akhirat. Jadi umat Nabi Muhammad itu aku fasilitasi 2 cahaya. Apa kata Nabi Musa? Aku ini si 2 ini. Aku umatku. Maka Allah menjawab, ini khusus aku berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Bapak Ibu. Nomor 2 tentang kita cahaya. Pertama cahaya Ramadan. Ramadan ini bercahaya. Andaikan Allah tampakkan cahaya Ramadan ini, buat kita lemes waktu. Ndek kesanggup dan hadir di bulan ini saking keras cahaya Ramadan ini. Tetapi Allah pendam cahaya itu. Kapan dikeluarkan cahaya Ramadan ini Bapak Ibu? Ketika kita sudah ada di dalam alam barzakh. Itu sebagai janji Allah bagi orang yang berpuasa. Maka Allah akan memberikan cahaya yang terang benderang di alam barzahnya. Allahu Akbar. Rugi dengan sedih ulang puasa. Ya Allah, tahu jadi apa lebar dunia ini. Sementara begitu murahnya Allah menyediakan fasilitas cahaya. Cahaya ini dijawab oleh Allah di dalam surat At-Tahrim. Ini amalan kita mulai ke amalan yang kembali ke amalan ini. Amalan cahaya supaya di alam barzakh itu semua kita ini, khususnya kita yang haji selaku bater papa kita amat tiang mami tiang selamat supaya mendapatkan cahaya Ramadan. Bagaimana kita mendapatkan cahaya Ramadan itu? 1, efek puasa, kan alhamdulillah wajaran efek puasa. Yang kedua, efek berzikir. Yang ketiga, efek tahajud. Yang keempat, efek baca Quran. Yang kelima, efek bersedekah. Ini orang-orang yang akan diberikan cahaya Ramadan itu oleh Allah. Ini dengan sekembang cahaya Ramadan, dia sebenarnya tanpa si Nabi Musa, beda dengan umatnya. Lalu Allah berkata, khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi senang apa? Senang apa deh? La ilaha illallah. Nah, bagaimana doanya? Rabbana atmim lana
innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Coba kalau serenungkan ayat ini. Rabbana atmim lana, ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakan cahaya bagi kami. Allah, cahaya mana yang dimaksud? Cahaya Allah, Bapak Ibu. Selama dengan situasi kembali cahaya, karena kubur itu yang petang. Makanya Allah mengatakan supaya umat Nabi Muhammad itu terhindar dari dua kegelapan. Kegelapan yang pertama adalah kegelapan alam barzakh. Bayangkan di dalam tanah tahu itu Bapak Ibu. Sementara kepada doa bila satu sepau apa ngumbit pertama di dalam balik kita pamit terlihat laut. Terus malam-malam di dalam kubur, wah di dalam tanah, tajak kita si tanah malam terbungkus kita, jelitang, ya Allah. Memberi dengan cahaya matahari doang yang tembus di dalam tanah ini. Nah inilah yang kita butuhkan Bapak Ibu. Ramadan ini menjadi cahaya. Maka dari saya Ramadan. Yang kedua adalah cahaya apa yang diberikan oleh Allah kepada suatu. Cahaya yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Nah Al-Quran ini akan bercahaya bagi orang yang membacanya. Makanya Nabi mengatakan nawiru buyutakum bis-shalah wa qira'atil Quran. Nawiru buyutakum, terangilah rumah-rumah kalian bis-shalah wa qira'atil Quran, dengan kelompok sholat di dalam rumah, terutama sholat sunat dua-dua dan sholat sunat di balada. Pindah-pindah isi ruangan. Ruangan pertama pelunggu sholat duha, nanti ruangan yang kedua pelunggu bisa sholat tahajud, ruangan yang ketiga pelunggu bisa sholat tasbih. Kumpulnya ada selalu ruangan dalam balada penuh genjeri saksi dari para masa selalu lebih lagi. Karena apa? Wah pelunggu di dalam balai itu tapi sembahyang sunat terus, makanya dia akan menjadi cahaya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, nawiru buyutakum bis-shalah wa qira'atil Quran, terangilah rumah kalian dengan salat dan bacaan Al-Quran. Cahaya Al-Quran inilah yang kemudian diminta oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah supaya dikasih umatnya. Tapi Allah juga menjawab ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Dengan membaca Quran itu era oleh alam barzakh akan diterangi kuburnya oleh Allah dengan pantulan cahaya Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu dia akan menjadi cahaya yang terang benderang. Dan di akhirat pun, makanya dua kegelapan kata Allah kepada Nabi Musa, kegelapan kubur dan kegelapan akhirat. Petangna akhirat ini lebihan si petangna dunia ini pada waktu malam. Gelap gulita, maka banyak orang yang tidak tahu jalan. Luwih dengan dia tahu mereka karena dia menjauh cahaya dalam dunia. Mun sidang pada si taat, si puasa, si kirang bersedekah, si kirang berzikir, kemudian si kirang baca Al-Quran, secara otomatis cahaya itu akan muncul ketika hari berbangkit tiba. Berulang terbuka kubur ini Allah Ta'ala hari kebangkitan. Karena tiupan sangkakala pertama itu memusnahkan alam semesta ini beserta isinya. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua adalah membangkitkan manusia dari alam barzakh. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, semua kubur-kubur itu dibuka
membaca Al-Quran jadi dihantar menuju pada mahsyar. Berbahagialah orang-orang yang menghargai Ramadan dengan melakukan kebaikan. Kita ini kedekatan rahmat si Allah Ta'ala, kedatangan nikmat si melimpah Allah. Dia dulu jauh-jauh lalu mintanya, dia dulu jauh-jauh lalu burunya, dia dulu lalu berontos lalu mintanya. Wah lek dalam lek julun pembintan tahu wah rahmat ini Allah. Lek julun tahu Allah. Tinggal mau gak kita semua milih penting kita ini yang terserah kita. Wah ini pun Allah Ta'ala memberi kita rahmat, wah ini pun Allah Ta'ala memberi kita pengampunan, wah ini pun Allah Ta'ala buka kita pintu taubat. Ampun kita milih aja mula terjadi manusia sih. La ilaha illallah sedaran sempurna bagaimana. Nauzubillah min dzalik. Kata dulu. Ini nanti kita akan lanjutkan bagaimana hikmah-hikmah Ramadan sehingga kita mengetahui hakikat Ramadan itu sendiri. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tahajud peluntur, sedekah peluntur, bacaan Al-Quran kita, zikir-zikir yang kita lakukan, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan berdoa seperti biasa. Ya